hal yang lebih prioritas untuk mereka, begitu juga untuk lapu-lapu yang ditutup. Oke, tampaknya ngebuka Esmeralda kali ini ya. Berarti untuk kali ini Esmeraldanya benar-benar up for grabs. Di pick yang pertama mungkin bisa commit ke arah Esmeralda. Kalau enggak, mereka bisa ngambil jungle-nya dulu. Bane menjadi salah satu hero yang cukup bagus. Nge-counter, bukan nge-counter sih, bisa dibilang menghadang lah mobilitas dari Roger. Jadi aku ngeliat Bane menjadi pilihan yang cukup oke gitu. Kalau nggak Bane mungkin Martis ya, karena kalau bawa Assassin menurut aku bakal cukup sulit ketika berhadapan dengan seorang Roger dan nggak bisa burst damage juga, tapi Lancelot yang akan dibawa. Ini sebenarnya masih fleksibel ya untuk Lancelot sendiri, meskipun dari patch yang ada dia diarahkan untuk bisa lebih ke arah damage dengan Thorn Rose yang ditambahkan lagi dari segi damage-nya. Dan ya kita akan lihat apakah ini bakal dibuild untuk bisa ngasih satu impact dari segi damage-nya yang lebih maksimal, karena dari Dewa United sekarang mereka akan langsung memilih 2 hero sekaligus sebagai pelengkapnya. Mid lane-nya masih kebuka lebar untuk Porsche, bahkan Novaria. Parsa buru di sih kalau aku, oke. Tapi mereka memilih APC di gold lane, tampaknya dengan adanya Harith ini udah 3 hero yang deal magic sebenarnya. 4 hero bisa dibilang deal magic ya, dari Uranus, Parsa, Harith dan juga Florin. Ini jadinya sebenarnya mempermudah untuk pendekar milih item defensifnya ya. Iya. Dan sisanya justru nanti bisa digunakan untuk mereka nambahin dari segi damage-nya, termasuk untuk Cloud, adanya Lancelot dan juga Faramis kali ini. Tapi mereka masih butuh badan menurutku dari pendekar, nggak bisa ngandelin ke arah Chow aja atau Faramis aja. Initiator udah ada di tangan seorang Chow, tinggal frontline aja. Mungkin antara Esme atau Terizla sih kalau aku ngeliatnya ya. Aku suka Terizla sih. Terizla mungkin, tapi Esmeralda tampaknya yang banyak kita tahu ya, tadi kita dibilang. Harith apalagi? Ada Harith, no problem, shieldnya akan diserap lagi dan yang kita tahu di skirim-skirim Esme lawan Uranus itu sangat-sangat populer. Betul sekali, so ini dia hero yang sudah diamankan oleh kedua tim dan prediksi kembali lagi sama 2-0, tapi ya semoga dari Dewa United juga bisa mematahkan prediksi kita. Yes. Karena kita membutuhkan match sengit nih, semoga 2-1. Amin, kita lihat saja Dewa United apakah akan bisa memberikan atau mematahkan caster prediction kita. Tapi ini adalah ke-10 hero yang akan turun ke Land of Dawn. Iya, ini dia 10 hero yang sudah dipersiapkan untuk turun di dalam Land of Dawn. Game yang pertama masih terbuka lebar juga dari segi pemilihan hero mereka. Tinggal bagaimana eksekusi dari 10 player yang akan segera bertanding. Yes. Tadi Amin gue kurang meyakinkan ya. Iya, kayak ragu gitu. Nah ini udah lebih percaya diri. Oke, jadi kita lihat aja tentunya siapa yang akan mengambil poin pertama. Land of Dawn, here we go. Yes, ini dia semua datang di dalam Land of Dawn untuk game yang pertama antara Dewa United Rhodes menghadapi pendekar esports. Melihat dari segi pemilihan hero yang mereka bawa, ini bakal jadi early yang cukup berbeda pastinya. Dimana untuk Spencer dia bakal punya rotasi yang lebih dipermudah dengan adanya waves by waves. Berbeda juga di sisi lainnya dimana sekarang Konsohi bersama Trimarski coba untuk memasakkan dan justru first blood bisa di-secure di bawah 1 menit yang pertama oleh Trimarski dan juga Lucky. Terlalu agresif sih, terlalu menahan dan aku suka ngelihat posisinya dari tadi udah tahu gitu. Uranusnya pasti mau cutting, kita tahan dulu 2 lawan 1 dan bahkan nggak sempat ngapa-ngapain tadi ya, Uranusnya udah keluar Purify dan ujung-ujungnya di take down juga. Dan lucunya Vansoi ini mengambil ke arah Brave Smite sama seperti Cloud-nya. Yang berarti mereka mencari apa? Setiap mereka deal damage, deal pakai skill, itu mereka mendapatkan 5% HP. Iya, memang yang dibutuhkan untuk seorang Uranus dia harus sustain banget ya di area depan dengan adanya Burst Smite kali ini. Tapi dia nggak boleh terlalu terburu-buru juga seperti tadi. Meskipun dengan emblemnya oke, dia bakal nambahin HP-nya. Tapi dengan menghadapi 2 pemain sekaligus menurut aku bukan jadi hal yang wise ya untuk memasakkan. Memang untuk early untungnya dia bisa kembali ke arah lane-nya dengan cepat. Tapi sekarang di area mid lane-nya lihat damage yang masuk dari seorang Floki. Dan para pemain dari pendekar membuat langsung Spencer harus lari ke bagian belakang dan bahkan nge-trigger adanya satu wings by wings. Iya, ini sebuah rotasi yang harus lebih dipertimbangkan lagi dari Vansoho, tidak boleh terlalu gegabah. Dan kita lihat ya di bagian bawah, ini setiap skill 1 Cloud-nya ya. Setiap skill 1 itu nambah 5%. Terlihat mungkin tidak signifikan, tapi sebenarnya lumayan loh 5%. Jadinya mirip kayak Cloud ya, so-so lah ya. Jadi setiap ngasih damage, nambahin lagi dari segi HP-nya.
Dan itu nantinya membuka satu slot item untuk Boteski ngambil ke arah item lainnya. Dan sekarang kita melihat dari tim Trimarski masih benar-benar ngasih pressure yang luar biasa ke arah Vansohi karena itu jadi makanannya dia banget seharusnya. Apalagi sekarang momennya perebutan ke arah Turtle Azura. Ini bakal coba untuk di pressure aja terlebih dahulu untuk early gamenya. Sementara untuk Turtle-nya bakal coba untuk di kontes kah? Masih terlalu jauh dan Ikino berhasil dapetin karakter Turtle-nya. Sementara para pemain lainnya udah bisa nge-zoning out dari cukup jauh. Adnan dan juga Kesu nggak bisa bergerak sama sekali. Perjalankan job desk dari seorang Esmeralda-nya tadi ya, udah ikut join dan bahkan menahan gitu untuk Roger-nya nggak masuk. Dan ini yang menjadi concern aku si Roger. Dia harus snowball gitu, kalau misalkan nggak dapat early snowballnya itu agak sedikit tricky untuk benar-benar memegang kendali. Tapi untuk saat ini benar-benar lihat dari perbedaan ekonominya pun hampir 1000 yang bisa dibilang dipegang oleh pendekar. Harus berhati-hati nih dari Dewa United-nya. Dan untuk dari emblemnya kita bisa melihat ya, cukup menarik. Aku pengen lihat sebenarnya dari Uranusnya sih, apa yang bisa terjadi. Oh, tercuri kah? Oh. Enggak, masih ada di Adnan ya. Cukup menegangkan tapi sekarang The Way of Dragon-nya connect. Karena seorang Spencer ditarik juga oleh adanya seorang block, tapi ada pertukaran yang bisa dilakukan oleh seorang Spencer. Damage yang ternyata masih masuk dan Azura masih ada tambahan dari segi darah putihnya membuat Boteski yang justru sekarang dalam kondisi yang cukup berbahaya. Lihat damage yang masuk dan akhirnya mereka bakal memutuskan untuk disengage aja. Memang kalau ngeliat dari segi emblem ya, ini Adnan dia harus cari banget untuk eliminasi. Dia bawa penetrasi juga. Jadi harusnya damage-nya bakal lebih maksimal, tapi butuh scaling item juga. Nah itu yang harus menjadi perhatian dan aku pengen ngebahas juga Herald-nya sih. Dia ngambil cooldown reduction kecil, dia ngambil critical juga loh di talent tier keduanya. Jadi sebenarnya apakah itu signifikan? Iya, tambah 5% overall dan itu mungkin arah late game baru berasa, oh Way of Dragon. Ditendang begitu saja, tapi belum ada satu inisiasi lanjutan yang mau dibuka. Ikino kali ini dia ngamaninnya ke arah tank emblem, tapi dilengkapi dengan talent-talent yang memang ngasih damage tambahan. Ada save juga di sana dan sekarang Feder Aztec bakal coba untuk dikasih terlebih dahulu. Kalau altar udah mulai terbuka kali ini, tapi masih ada Feder Aztec yang langsung dikeluarkan. Ditambah dengan satu flicker sehingga bisa menjangkau ke bagian belakang, tapi Ikino terbakar oleh seorang Spencer. Dia pakai Little Ignition ya? Iya, kalau misalkan dari Ikinonya pakai Little Ignition. Emblemnya assassin loh, emblem core-nya. Dan kalau kita lihat, pertukaran. Oke, dari Cliffobia berhasil mendengar ke arah satu pemain, tapi sayangnya justru dia yang harus ditumbangkan juga. Pertukaran 2 untuk 1 sekarang tentunya bisa disecure oleh Dewa United di tangan seorang Adnan. Turtle has been slain, presented by KFC. Yes, tampaknya untuk saat ini ada sedikit pertukaran untuk Turtle 1 berbanding 1 Vansohe. Dia tahu nih nggak ada retro, tahu. Dan dengan ini Vansohe cukup ngeselin. Dan dia dapat purple buff-nya ya? Iya, dia yang dapat. Ya setidaknya nggak jatuh ke tangan tim lain ya dari pendekar, karena itu bakal menjadi sebuah kerugiannya untuk para pemain Dewa United. Dan sekarang kita bakal lebih fokus ke sisi gold laner-nya. Ini Azura menurut aku udah bisa bergerak dengan cukup leluasa. Summon Force bahkan udah langsung dibuka untuk dia bisa ngasih satu outer turret yang berhasil diruntuhkan. Sedangkan pendekar Trisphobia lagi-lagi membuka satu inisiasi dan harusnya bisa dieksekusi dengan seorang Ikino yang langsung masuk ke bagian backline-nya. Dan tanpa dia seorang Kesu, Dewa United juga nggak bisa berbuat terlalu banyak. Gak ada efek global presence dari segi tambahan HP. Nah itu sih yang menjadi concern-nya sebenarnya. Tapi dengan itu Dewa United pelan-pelan ngerangkak. Mulai dari ekonominya mulai mengejar. Dan mungkin untuk saat ini mereka masih bisa dibilang cukup imbang dari kedua tim ini. Yang menjadi concern utama aku sih sebenarnya Boteski sini. Boteski nih harus ada farmingnya dan untuk saat ini kayaknya agak sedikit tertinggal. Makanya dari teman-teman dari Dewa United full pressure ke arah gold lane-nya. Bahkan udah mulai tukeran, Vansohe-nya udah mulai turun. Yang menandakan sebenarnya hari ini udah oke, farmnya udah nyaman gitu. Meskipun hanya mengemas satu buah point kill. Iya, tapi itu bakal cukup sih karena dia dapetin outer turret. Dia juga sekarang udah mulai bisa memberikan damage yang lebih besar dengan item-item yang harusnya udah mulai ke build. Dari segi goldnya udah mulai disamakan lagi, tapi tetap harus aware dengan adanya Ikino dan juga Boteski yang tiba-tiba udah ada di area top lane lagi. Perpindahan cepat akan dilakukan supaya nggak ada wave minion yang kecolongan untuk masuk ke area outer turret. Nah ini yang harus satu lagi yang harus di poin yang mungkin bisa dibilang dipikirkan oleh Dewa. Ini mereka nggak ada inisiator. Inisiatornya hanya yang bisa nahan badan aja, Uranus. Nggak ada crowd control dalam kompetisinya dan itu mungkin bisa dieksekusi atau dieksploitasi oleh teman-teman dari pendekar karena mereka punya Chow yang single locknya udah pasti asal tenangnya benar dan ya ini Vansohe inisiatornya cuma bisa nahan badan.
seperti ini, tapi untuk saat ini cukup efektif tampaknya. Iya, karena mereka punya damage yang besar banget. Oh. Sekarang Phantom Resurgence udah masuk dari Kino. Berhasil secure ke arah turtle-nya, satu penculikan yang begitu manis. Mereka bakal coba untuk dipasangkan seperti blasting duet. Dari seorang Batuski udah mulai masuk, hilang sudah Asnan. Nomor jungler dari Dewa United dan bahkan masih dipaksakan dengan dia counter yang sudah dibuka oleh seorang Floki. Trimarski masih bisa selamat ke yang lainnya dan Federal Astrek dari seorang Panda mendapatkan sosok korban bakal Chrisphobia. Gak boleh pulang sendiri, bakal langsung diantarkan oleh para pemain dari Dewa United. Belum berarti FX tanda masuk. Batuski juga harus hilang di tangan Spencer. Bahkan Floki masih coba diancam, tapi untungnya masih ada pergerakan escape dari seorang Floki. Flicker yang cukup mahal, tapi tampaknya Dewa United berhasil memenangkan fight yang sangat panjang kali ini. Waduh. Esmeraldanya kali ini mulai masuk, masih bisa ditahan begitu saja. 2 melawan 1, tetapi Trimarski berhasil melakukan clearing di area tengah. Fightnya yang cukup panjang tadi, Nevin. Panjang banget. Bener-bener lumayan banget dari kedua tim. Lihat replaynya. Early-nya Adnan sudah hilang. Tapi kalau menurut aku di sini, pendekarnya terlalu overstay. Mereka terlalu pede, mereka terlalu nahan, dan bagus dari Vansoy selalu menempelin hero-hero yang tepat. Setelah itu follow up-nya juga on point. Ini benar-benar bagus banget dari timingnya. Yang tadinya timpang 4 melawan 5, itu Dewa United bisa dibilang berhasil mendapatkan kompensasi atau malah keuntungan dari fight tersebut. Iya, terus sekarang dari seorang Chrisphobia udah mulai terstand lagi dan memang posisi dari seorang Spencer yang top banget sih dari tadi. Dia tahu kapan harus bisa memberikan damage. Ketika smooth altar udah terbuka, informasi dari Floki-nya udah dapetin, ya udah mereka bisa langsung commit aja karena udah nggak ada resource untuk menahan lagi dari segi damage-nya. Sekarang ada sedikit surprise effect yang masuk ke arah seorang Trimarski ditambah dengan ada Federal Airstrike 2 lawan 1 menjadi keunggulan untuk Dewa United di momen ini dan juga di momen area mid lane. Fontoy-nya udah mulai terbang, tapi tendangan dari Chrisphobia terlalu jauh. Gak ada damage kapan yang bisa hadir membuat Chrisphobia juga harus hilang. Bagus banget kali ini koordinasi oleh teman-teman dari Dewa United. Sebuah proaktif, gerakan yang proaktif di area bawah 2 melawan 1. Setelah itu mereka nggak menurunkan tempo, mereka cari lagi di tengah. Sebuah mistake tadi dari Chow-nya. Terlalu depan, dan itu berhasil di-punish. Dewa United kali ini memasuki ke arah mid game. Udah bisa dibilang pegang kendali sih. Meskipun mereka jatuhnya behind dari netral objective Turtle, nggak masalah. Mereka akan mengembalikan dengan adanya Turtle yang terakhir barusan, Lord bahkan. Iya ya, aku setuju banget. Bagaimana dari Dewa United bisa memaksimalkan seluruh kesalahan yang dibuat oleh pendekar Chrisphobia. Karena bakal coba untuk cari target selanjutnya hanya menendang ke arah Azura aja. Tapi masih ada damage backupan yang bisa masuk dari Kino ataupun dari Batuski. Tapi mereka juga tetap harus bersabar terlebih dahulu. Kalau Tohi di area yang lain, diam-diam udah melakukan penculikan ke arah altar turretnya dan Lord akan muncul dari bagian bottom lane. Dewa United bisa banget untuk memaksimalkan supaya bisa ngedapetin setidaknya sampai ke area inner turret nantinya meskipun goldnya masih sejajar ya. Iya ini benar-benar masih bisa dibilang bisa kebalik. Udah udah mulai masuk kali ini Trimarski mencoba untuk melarikan dirinya terlebih dahulu. Pada asal dibuka dan Floki dalam ancaman, tapi so far masih cukup aman. Malahan Dewa United kehilangan banyak banget resource loh di momen yang tadi. Banyak banget ultimate yang akhirnya terbuka dan Montohi masih mencoba untuk mencari pancingan karena para pemain pendekar. Ini kalau dilihat juga nih sebenarnya ultimate dari Florin ini ganggu banget sih. Iya. Perhitungan dari teman-teman dari pendekar juga bisa salah karena ada ultimate ya. Dan ingat, di sini Florin emblem dan juga talentnya full support. Jadi cooldown reduction, agility, tendangan lagi dari Chrisphobia, tapi bedanya sekarang udah ada backupan yang siap. 4 lawan 1 menjadi hal yang cukup sulit dihindarkan oleh Adnan. Ya, sayang sekali ya tadi terlalu maju dari Adnannya dan pick off yang sangat bagus dilakukan oleh Chrisphobia. Memang dia harus take down 4 kali, tapi lihat dari segi itemnya si Halberd dari Roger sudah dijalankan supaya Esmeraldanya berhasil. Dan lihat kontohinya cukup tercicil. Kenapa? Karena dominance item juga sudah dibuat oleh teman-teman dari pendekar. Jadi tentunya anti-regen ini sakit banget. Itu sih masalah dari Paramis head to head melawan Farsa. Range-nya terlihat jelas. Iya jauh banget, damage-nya bisa masuk semua. Tapi mungkin di sini yang kurang dari Vansohi adalah dari segi magic damage-nya ya. Karena baru ada Blood Armor untuk menjaga dari segi physical damage. Tinggal bagaimana nanti untuk item-item berikutnya. Begitu juga untuk pendekar yang kali ini Esmeraldanya di-build lebih ke arah item defensif. Meskipun ya ada Sterling Side di sana untuk menambahkan dari segi damage-nya juga. Tapi akan kita lihat impact-nya seperti apa. Kalau dari tadi sih ngelihatnya Trimarski dia punya kalkulasi yang bagus banget loh. Dia bisa ngedodge beberapa damage dan sekarang dari pendekar pun split push dilakukan oleh seorang Batuski dapetin 1 inner turret. Wah ini sih bener-bener gila banget sih itemization-nya, bener-bener anti-regen
respect banget. Ada Dosi Halbert, ada Dominance, dan juga ada NOD dari sisi Dewa United. Dan kalau kita lihat dari segi kontrol, ini sebenarnya masih even game. Cuma memang like dari map ada sedikit diuntungkan lebih ke arah Dewa United karena turret 4 berbanding 3. Oke, Kino harus berhati-hati di sini, jangan mau terpick off. Dan yang aku pengen bahas juga di sini adalah Rogernya nih, 2-2-2. Pelan-pelan tapi pasti sebenarnya. Iya, dan seperti itu ketemu untuk dipaksakan sekarang Feder Aztec untuk mengusir para pemain dari pendekar Floki. Hampir saja tumbang, tapi pada akhirnya masih bisa selamat. Crisphobia sudah mulai bersembunyi. Diketahui lagi informasi yang cukup mahal karena sekarang Lordnya sudah mulai dicicil oleh seorang Adnan. Lord yang sudah ter-enhance dengan power yang lebih besar dan Azura diam-diam menangkap satu turret di area mid outer turret. Wow, ini tampaknya akan menjadi Lord free lagi untuk teman-teman dari Dewa United. Oh, stun begitu saja Crisphobia akankah di-commit? Oh, masih bisa flicker. Oke, pendekar kali ini harus bisa full defense. Kalau melihat dari komposisinya masih bisa banget melakukan defense karena ada high ground dari sisi bot skinya dengan cloud-nya. Cuman aku pengen agak sedikit shout out sih ke arah Faramisnya. Dia 304, efektif lumayan, top outernya juga selalu on point. Dan dia menggunakan tier 2-nya apa? Dia menggunakan yang diskon 5%. Oh. Bargain Hunter dipakai. Oh iya ya. Jadi itemnya bisa kita dikit lah 5%. Betul sih, dan ya mungkin nanti impact dari segi damage-nya bakal lebih kerasa lagi ya kan. Nggak cuman mengandalkan dari segi ultimate-nya aja, tapi untuk damage-nya. Beberapa kali juga kita ngeliat kok bagaimana dari seorang Floki bisa nangkep hero-hero yang cukup penting. Cuma masalah sekarang, Ikino harus mulai menghindar karena Dewa United sudah mulai mencoba untuk melakukan sebuah inisiasi Lord akan masuk dari area top lane. Jadi nggak heran kalau misalnya mereka akan langsung targeting ke area satu inner turret di bagian mid lane. Ya, pelan-pelan tapi pasti kali ini offense akan mulai pelan-pelan masuk dari teman-teman dari DU atau Dewa United. Kita saat ini Lord mulai akan fokus ke arah di bagian top lane. Feder Aztec sudah langsung dibuka hanya untuk mengusir sebenarnya pergerakan dari para pemain pendekar, tapi bisa bilang kurang jauh sedikit sehingga belum ada satu base turret yang bisa diamankan. Tapi setidaknya untuk inner turretnya sudah mereka habiskan satu persatu. Sekarang dari Dewa United sepertinya akan mencoba untuk sedikit memaksakan meskipun sekarang udah ada flicker. Nampaknya dari seorang Floki untuk pergerakan yang ofensif, botskinya udah mulai tersesat sepertinya gak bisa pulang karena ketika pulang udah ada Azura yang ready di sana dengan battle mirroring image dari seorang botski double kill bahkan bisa disecure oleh seorang Azura. Wow, Azura dengan item-item yang sudah dimiliki tadi merah mid game, late game dia sudah mulai aktif dan lihat Summon Force-nya tuh efektif banget, bahkan sudah bisa di-spam. Waduh, lihat damage-nya karena Floki. Ya langsung sudah Azura memberikan damage yang luar biasa dan Crisphobia gak bisa ngapa-ngapain sekarang, terlalu beresiko untuk menendang siapapun dan memang belum ada damage yang masuk dan momentum yang masuk juga. Sekarang Feder Aztec masih dibuka lagi, 3 pemain dari pendekar dan mulai menjadi target yang tersisa, tapi Crisphobia mencoba menyuap ke arah para pemain dari Dewa United dan itu akan menjadi sebuah instant kill. Bahkan damage dari Azuranya kali ini bisa dihindarkan oleh seorang Ikino, tapi apakah bisa menghindar dari kekalahan untuk game kita yang pertama kali sekarang masih dengan 5 pemain yang cukup solid. Pendekar fokus sekarang wave ini terlebih dahulu, tapi sepertinya akan ada hilang sebentar lagi. Damage terakhir yang langsung membuat base turret bisa diamankan oleh Dewa United. Luar biasa eksekusi dari teman-teman dari Dewa United. Mereka berhasil